Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau membahas salah satu penyakit yang ada di organ hati. Tapi ini bukan tentang cinta ya teman-teman. Namun pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu penyakit yang bernama penyakit hepatitis. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu mengetahui secara umum apa itu definisi, penyebab, tanda dan gejala, kemudian klasifikasi, komplikasi, pengobatan, dan pencegahan dari penyakit hepatitis. Nah, untuk selanjutnya, disimak baik-baik ya penjelasannya. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu penyakit hepatitis? Kalau belum tahu, mari kita simak. Penyakit hepatitis adalah penyakit peradangan hati yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Jenisnya terbagi dua berdasarkan sifatnya, yaitu akut dan juga kronis. Adapun penyebab penyakit hepatitis, yaitu hepatitis pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus, meskipun juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Adapun beberapa penyebab hepatitis selain infeksi virus adalah kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, serta zat racun atau obat-obatan tertentu. Selanjutnya, ada klasifikasi dari penyakit hepatitis. Yang pertama, ada hepatitis autoimun, yaitu hepatitis autoimun adalah penyakit hepatitis kronis yang tak menular. Penyakit ini terjadi ketika sistem imun diri sendiri menyerang sel hati yang sehat dan normal. Penyebab penyakit ini belum diketahui pasti, tapi diduga terkait dengan ketidakseimbangan sel sistem imun. Yang kedua, ada hepatitis A. Ini salah satu jenis hepatitis yang umumnya terjadi. Penyebaran virus hepatitis A biasanya lewat makanan atau air yang sudah tercemar oleh virus ini. Selanjutnya, hepatitis yang ketiga ada hepatitis B. Jenis hepatitis yang paling banyak dijumpai di seluruh dunia. Penderitanya rentan terkena kanker hati. Penularan hepatitis B terjadi lewat hubungan seksual tanpa alat pengaman atau kontak darah. Pada kasus yang jarang terjadi, ibu hamil yang terinfeksi bisa menularkan virus ini ke janinnya. Lalu yang keempat ada hepatitis C, yaitu hepatitis C juga salah satu jenis hepatitis yang lazim. Pasien hepatitis C rentan mengalami kanker hati saat penyakit yang diderita menjadi kronis. Sebanyak 80% orang yang terinfeksi virus hepatitis C menderita gejala yang kronis. Bahkan, ada yang sampai membutuhkan transplantasi karena kerusakan hati sudah terlalu parah. Dan yang kelima, ada hepatitis D. Jenis ini tidak umum karena hanya dapat menginfeksi orang yang telah terkena hepatitis B. Karena itu, pasien hepatitis B biasanya terkena infeksi virus hepatitis ganda. Penyebaran hepatitis D sama dengan hepatitis B, yakni lewat darah dan cairan yang telah terkontaminasi. Klasifikasi yang keenam adalah hepatitis E. Seperti hepatitis A, jenis hepatitis ini menyebar lewat air dan makanan yang tercemar virus atau karena sanitasi yang buruk. Gejala hepatitis E relatif ringan, tapi bisa menyebabkan penyakit serius bagi ibu hamil. Ada peningkatan resiko kematian hingga 20% pada ibu hamil yang terinfeksi virus hepatitis E pada trimester ketiga masa kehamilan. Selanjutnya adalah hepatitis neonatal. Ini merupakan peradangan hati yang terjadi pada usia awal bayi, biasanya 1-2 bulan. Bayi yang baru lahir bisa menderita hepatitis karena tertular oleh ibunya. Nah, transmisi virus umumnya terjadi pada masa kehamilan atau sesaat setelah bayi dilahirkan. Kemudian yang kedelapan adalah hepatitis akibat kecanduan alkohol. Nah, ketika mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan permanen pada hati yang mengakibatkan fungsinya terganggu.
Kemudian yang kesembilan adalah toxic hepatitis. Ini terjadi akibat konsumsi obat-obatan tertentu yang melebihi batas sehingga hati bekerja terlalu keras untuk memecah obat-obatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hepatitis akibat cacing hati. Nah, hepatitis ini disebabkan oleh infeksi cacing. Yang paling sering itu adalah clonorchis, bisa berasal dari makanan yang dimasak tidak matang atau makanan yang terkontaminasi cacing ini. Selanjutnya, tanda dan gejala. Asimptomatik beberapa minggu atau setelah terjadinya kerusakan hati. Virus akan muncul setelah masa inkubasi, yakni sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis yaitu mual dan muntah, demam, mudah lelah, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penyakit kuning, dan penurunan berat badan. Baik, untuk selanjutnya adalah komplikasi dari penyakit hepatitis. Nah, di sini kita bahas 3 komplikasi, yaitu sirosis hati, kanker hati, dan juga gagal hati. Yang pertama adalah sirosis hati. Sirosis hati ini adalah komplikasi atau stadium lanjut dari berbagai penyakit hati yang membentuk jaringan parut atau fibrosis, dan sifatnya itu irreversible, atau tidak bisa kembali lagi ke normal gitu. Jadi kalau misalnya udah rusak berarti bakal seterusnya rusak. Nah, perubahan struktur yang terjadi pada sirosis mengakibatkan fungsi hati tidak normal. Yang kedua adalah kanker hati. Nah, kanker hati adalah tumor ganas yang bermula dari organ hati. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Beberapa jenis kanker dapat terbentuk di hati, dan jenis kanker hati yang paling umum adalah karsinoma hepatoseluler, yaitu dimulai pada jenis utama sel hati, yakni hepatosit. Kemudian yang terakhir adalah gagal hati. Gagal hati adalah kondisi ketika sebagian besar organ hati mengalami kerusakan sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, ada pengobatan hepatitis. Pengobatan hepatitis disesuaikan dengan jenis hepatitis dan tingkat keparahannya. Metode pengobatan untuk hepatitis yang dapat dilakukan meliputi pemberian obat-obatan dan transplantasi hati. Yang pertama, jenis obat interferon. Jenis obat yang diresepkan oleh dokter adalah interferon, yang biasanya diberikan melalui suntikan setiap minggu selama 6 bulan. Obat yang kedua yaitu imunosupresan. Untuk mengatasi hepatitis akibat penyakit autoimun, dokter dapat memberikan obat imunosupresan, terutama kortikosteroid seperti prednisone dan budesonide. Obat yang ketiga yaitu antivirus. Pada beberapa kondisi, misalnya pada hepatitis B atau hepatitis C kronis, dokter juga bisa memberikan obat antivirus. Obat-obatan tersebut bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus dengan mekanisme yang berbeda-beda. Obat selanjutnya yaitu obat cacing hati. Pada penderita hepatitis yang disebabkan oleh cacing hati, pemberian obat-obatan disesuaikan dengan jenis cacing menginfeksi hati. Pengobatan selanjutnya ada transplantasi hati. Bila hepatitis sudah menyebabkan kerusakan hati yang berat, dokter akan merekomendasikan tindakan transplantasi hati. Melalui prosedur ini, organ hati pasien yang rusak akan diganti dengan organ hati yang sehat dari pendonor. Nah, untuk selanjutnya ada pencegahan agar kita terhindar dari penyakit hepatitis. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan sebelum ataupun sesudah melakukan aktivitas. Kemudian, memastikan makanan atau minuman yang kita konsumsi tetap dalam keadaan bersih. Lalu, menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Kemudian, tidak berbagi barang pribadi, tidak juga bergantian alat makan dengan orang lain. Selanjutnya, tidak mengonsumsi narkoba atau alkohol. Itu sangat perlu untuk dihindari ya. Lalu, melakukan vaksinasi hepatitis dan melakukan hubungan seksual yang aman. Nah, teman-teman, untuk pencegahan pada penyakit hepatitis ini sebenarnya masih banyak lagi.
Cuman hanya ini saja yang mungkin kita jelaskan untuk teman-teman semua agar pencegahan pada terjadinya penyakit ini pada diri kita itu bisa diminimalisir agar kita terhindar dari penyakit ini. Nah, begitulah penjelasan secara umum mengenai penyakit hepatitis ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bagi teman-teman semua yang sedang menonton bermanfaat selalu dan bisa terpakai ilmunya. Untuk teman-teman pun jelaskan kembali ke orang-orang yang mungkin belum tahu apa sih penyakit hepatitis ini. Mungkin dari kami, teman-teman semua tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Dah.